Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsudin Effendi, mahasiswa semester 5 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram. Kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah Seminar Penelitian Ekonomi Syariah. Baik, langsung saja. Judul dari penelitian saya yaitu Peran Buruh Tani Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, Studi pada Masyarakat Desa Batujai, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu banyaknya wanita yang menjadi tulang punggung keluarga atau sekedar bekerja untuk menambah penghasilan keluarganya. Kegiatan ekonomi yang ada di wilayah Desa Batujai kebanyakan ialah pada sektor pertanian. Sebelum pandemi COVID-19, upah buruh tani perempuan berkisar sekitar Rp25.000 per hari, sementara laki-laki menerima Rp30.000 per hari. Di musim-musim berikutnya, upah meningkat menjadi Rp30.000 untuk perempuan dan Rp35.000 untuk laki-laki. Saat ini, upah buruh tani bahkan mencapai Rp40.000 untuk perempuan dan Rp50.000 untuk laki-laki. Sektor pertanian dirasa mampu memberikan hasil yang baik berupa perkembangan ekonomi kepada masyarakat desa. Namun, tidak semua masyarakat di Desa Batujai terdapat kepemilikan pribadi atas lahan pertanian, sehingga banyak di antara masyarakat, salah satunya ibu-ibu rumah tangga, ikut serta dalam meningkatkan ekonomi keluarga dengan cara menjadi buruh tani dalam sektor pertanian tersebut. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apa saja faktor pendorong buruh tani perempuan dalam menjalankan profesinya? Rumusan masalah yang kedua, bagaimana peran buruh tani perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Batujai, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya, telaah pustaka. Telaah pustaka yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizka Aulia, Laili Hurriyati, Baik Rizka Milania Ulfah, Ahmad Suhendri yang berjudul Peran Buruh Tani Perempuan Terhadap Ekonomi Keluarga di Desa Merembu, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas peran buruh tani perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga dengan pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah studi penelitiannya di Desa Merembu, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, sedangkan penelitian yang akan diteliti yakni studi penelitiannya di Desa Batujai, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Telaah pustaka yang kedua yakni penelitian yang dilakukan oleh Dinda Laila Aisyah yang berjudul Analisis Peran Buruh Tani Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Terdampak COVID-19, Perspektif Ekonomi Islam, Studi di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Kabupaten Lampung Utara. Adapun persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas peran buruh tani perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga dengan pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah studi penelitiannya di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, sedangkan penelitian yang akan diteliti yakni studi penelitiannya di Desa Batujai, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Telaah pustaka yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Reski Andayani, Fatmawati, Nursini yang berjudul Peran Buruh Tani Perempuan dalam Ekonomi Keluarga, Studi Kasus Desa Majanang. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas peran buruh tani perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga dengan pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah studi penelitiannya di Desa Majanang, sedangkan penelitian yang akan diteliti yakni studi penelitiannya di Desa Batujai, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Kerangka teori. Teori yang pertama yaitu konsep buruh tani. Buruh tani adalah orang yang bekerja dengan memberikan jasa pada pemilik lahan untuk mendapatkan upah yang biasanya harian atau persentasi dari hasil panen. Teori yang kedua, motif perempuan dalam bekerja.
Motivasi adalah suatu dorongan bagi seseorang dalam melakukan sesuatu dalam keadaan dan waktu tertentu. Alasan pendorong tersebut muncul karena adanya kebutuhan, dan kebutuhan inilah yang mendorong seseorang untuk memiliki motivasi tersebut. Teori yang ketiga yaitu peran ganda perempuan. Menurut Kartini, peran ganda perempuan adalah peranan perempuan dalam dua bentuk, yaitu perempuan yang berperan di bidang domestik dan perempuan karir. Teori yang keempat yaitu konsep pekerja wanita. Menurut Banian, peranan pekerja wanita dalam suatu ranah pembangunan bangsa, baik sebagai warga negara maupun sumber daya instansi, bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan pria di bidang kehidupan bangsa dalam segenap pembangunan dan perekonomian, di mana pekerja wanita adalah tenaga kerja dalam hal perempuan yang bekerja dalam suatu jenis pekerjaan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya. Teori yang kelima yaitu perekonomian keluarga. Menurut Muhammad Rusli Karim 1993 menyatakan ekonomi keluarga adalah upaya manusia melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi berperan untuk membebaskan manusia dari kemiskinan. Seseorang yang hidup dalam tenang dan sejahtera adalah mereka yang mempunyai ekonomi yang cukup tinggi. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif deskriptif, di mana pendekatan kualitatif deskriptif menggambarkan suatu penelitian atau fenomena yang didapatkan pada lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti memperhatikan sekaligus mendeskripsikan keadaan yang diamati di lapangan secara spesifik, mendalam, dan transparan. Adapun lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Desa Batujai, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Yang peneliti temukan adanya suatu masalah, yaitu keberadaan ibu rumah tangga atau wanita yang bekerja sebagai seorang buruh tani untuk dapat menunjang ekonomi keluarga. Lalu sumber data. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data primer didapat melalui wawancara dengan kepala Desa Batujai dan warga Desa Batujai, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah berasal dari pembukuan dan laporan yang berkaitan dengan apa yang diutarakan dalam penelitian yang akan dilakukan, sehingga mendapati data mentah dengan kemudian akan diolah menjadi data murni yang akan diinterpretasikan bersamaan dengan penggunaan metode lainnya. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini, yang pertama, metode observasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipatif, di mana peneliti tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan di lapangan. Yang kedua, metode wawancara. Pelaksanaan penelitian kali ini, peneliti menggunakan wawancara yang berjenis wawancara semi terstruktur untuk dapat menghimpun data dari informan agar terkumpul berupa informasi-informasi yang jelas dan detail yang berhubungan dengan ruang lingkup masalah yang diteliti secara bebas. Yang ketiga, metode dokumentasi. Pada penelitian ini, penggunaan metode dokumentasi sangat berperan dalam kepercayaan pada saat penghimpunan data yang dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman, di antaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan yang pertama, triangulasi. Penelitian yang peneliti lakukan kali ini ialah menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Yang kedua, diskusi teman sejawat. Diskusi teman sejawat terjadi pada menghimpun data yang dimana hasilnya bersifat sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam suatu obrolan dengan teman-teman sejawat. Yang ketiga, kecukupan referensi. Referensi menjadi salah satu acuan untuk dapat membenarkan data yang telah didapati atau dihimpun. Sekian penyampaian proposal dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.